Halo teman-teman, kembali lagi bersamaku Astriani Afeliana Atta dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Mula Warman, Angkatan 2020. Oke, jadi seperti biasanya yang kalian tahu, kali ini aku juga akan membahas mengenai materi pembelajaran, yaitu sejarah sastra pada periode 1933 hingga 1942. Dan akan ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu mengenai lahirnya majalah Pujangga Baru, tokoh-tokoh Pujangga Baru, para pengarang balai pustaka, para pengarang wanita, cerita pendek, drama, roman-roman dari Medan dan Surabaya, dan yang terakhir, para penyair dari Sumatera. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai lahirnya majalah Pujangga Baru. Asal mula Pujangga Baru sebagai satu fenomena kebudayaan dapat ditelusuri ke belakang pada organisasi-organisasi kebudayaan kaum muda nasionalis daerah-daerah pada awal abad ke-20 di Indonesia. Yang pertama di antara organisasi-organisasi tersebut, Jong Java yang dibentuk dalam tahun 1915 di bawah penganyuman Budi Utomo bertujuan menyelenggarakan dan mengembangkan kesadaran dan pengertian kaum muda terpelajar Jawa akan warisan kebudayaan Jawa. Dalam tahun 1917, gerakan ini diikuti oleh Jung Sumantra Menbon dengan tujuan yang sama, tapi juga menyadari adanya perbedaan etnis kedaerahannya. Karena itu menyatakan bahwa tujuannya hendak mengembangkan kesadaran kesatuan identitas di antara orang-orang Sumatera melalui penggunaan kesenian, bahasa, dan adat Sumatera. Salah satu jalan guna mencapai tujuan itu ialah mengembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa umum yang mempersatukan orang-orang Sumatera. Adapun salah satu cara mengembangkan bahasa Melayu ialah menyebarkan kesadaran akan kesusastraan Melayu dan mendorong kaum muda Sumatera yang berpendidikan Belanda agar menulis dalam bahasa Melayu sebagai pernyataan identitas bersama kebudayaan mereka. Dan itulah yang melahirkan apa yang sekarang pada umumnya dianggap sebagai awal puisi Indonesia modern. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai tokoh-tokoh Pujangga Baru. Yang pertama ada Sultan Takdir Alis Jahbana. Orang besar ini dilahirkan di Natal, Tapanuli pada 11 Februari 1908. Karya-karyanya antara lain yang pertama, Tak Putus di Rundung Malang, roman di tahun 1929. Yang kedua, Dian Tak Kunjung Padam, roman di tahun 1932. Yang ketiga, Anak Perawan di Sarang Penyamun, roman di tahun 1941. Dan yang terakhir, Layar Terkembang, roman Tendens di tahun 1936. Selanjutnya, tokoh yang kedua yaitu Armijin Paine. Armijin Paine adalah adik dari Sanusi Paine, lahir di Muara Sipongi, Tapanuli Selatan pada tanggal 18 Agustus tahun 1908. Karya-karyanya antara lain, yang pertama Belenggu, roman jiwa di tahun 1940, dan yang kedua Kisah Antara Manusia, kumpulan cerita pendek di tahun 1953, yang ketiga Nyai Lenggang Kencana, Sandiwara di tahun 1937, yang keempat Iwa Berjiwa, kumpulan sajak di tahun 1939, yang kelima Ratna, Sandiwara di tahun 1943, dan yang ketujuh Habis Gelap Terbitlah Terang, uraian dan terjemahan surat-surat R.A. Kartini di tahun 1938. Tokoh yang ketiga yaitu Amir Hamzah. Amir Hamzah yang bergelar Pangeran Indra Putra lahir pada tanggal 28 Februari 1911 di Tanjung Pura Langkat dan meninggal pada bulan Maret 1946. Karya-karyanya antara lain, yang pertama Nyanyi Sunyi kumpulan sajak di tahun 1937, yang kedua Dua Buah Rindu kumpulan sajak di tahun 1941, yang ketiga Setanggi Timur kumpulan sajak di tahun 1939, dan yang terakhir Bhagavad Gita terjemahan salah satu bagian Mahabharata. Tokoh yang keempat yaitu J.E. Tatengkeng, lahir di Kalongan Sangihe pada tanggal 19 Oktober 1907. Karyanya antara lain Rindu Dendam, kumpulan sajak di tahun 1934. Tokoh yang terakhir yaitu Asmara Hadi.
Di antara para penyair yang sajak-sajaknya sering dimuat dalam majalah Pujangga Baru, banyak yang sesungguhnya menulis sajak yang jumlahnya lebih dari cukup untuk dibukukan, tetapi tidak mereka lakukan. Sajak-sajak Asmara Hadi yang nama sebenarnya Abdul Hadi lahir di Bengkulu tahun 1914. Salah satunya berjudul Ku Ingat Padamu, Pujangga Baru di tahun 1937. Para pengarang Balai Pustaka yang pertama yaitu Nur Sultan Iskandar. Ia lahir di Sungai Batang, Sumatera Barat pada tanggal 3 November 1893 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 28 November 1975 pada umur 82 tahun. Karyanya antara lain Salah Pilih, Jakarta Balai Pustaka di tahun 1928. Abu Nawas, Jakarta Balai Pustaka di tahun 1929. Pengarang yang kedua yaitu I Gusti Nyoman Panjitisna. Anak Agung Panjitisna lahir di Buleleng pada tanggal 11 Februari 1908 dan meninggal pada tanggal 2 Juni 1978 pada umur 70 tahun. Dalam sumber lain disebutkan meninggal tahun 1976. Karya tulis I Gusti Nyoman Panjitisna antara lain yang pertama I Made Widyadi, Kembali Kepada Tuhan di tahun 1955, yang kedua I Swasta Setahun di Bedah Hulu di tahun 1938, dan yang ketiga Sukreni Gadis Bali di tahun 1936. Pertama-tama terbit dalam bahasa Bali, kini sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa lain. Pengarang yang ketiga yaitu Abdul Muiz. Abdul Muiz merupakan tokoh yang begitu komitmen terhadap perjuangan dan nasib rakyat yang saat itu sedang dijajah. Ia lahir di Sungai Puar, Agam, Sumatera Barat pada tanggal 3 Juli 1886 dan meninggal di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 17 Juni 1959 pada umur 72 tahun. Adapun karyanya yaitu Pertemuan Jodoh, novel di tahun 1933, Surapati, novel di tahun 1950. Pengarang yang keempat yaitu Marah Rusli. Marah Rusli lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 7 Agustus 1889 dan meninggal di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 17 Januari 1968 pada umur yang ke-78 tahun. Ia merupakan sastrawan Indonesia angkatan Balai Pustaka. Keterkenalannya karena karyanya Siti Nurbaya yang diterbitkan pada tahun 1920 sangat banyak dibicarakan orang. Karyanya antara lain Marah Rusli dan Seniman Sastra. Para pengarang wanita yaitu Saryamin Ismail, lahir di Talu, Talamalu, Pasaman Barat, Sumatera Barat pada tanggal 31 Juli 1909 dan meninggal di Pekanbaru Riau pada tanggal 15 Desember tahun 1995 pada umur yang ke-86 tahun. Ia adalah penulis Indonesia yang tercatat sebagai novelis perempuan pertama di Indonesia. Karyanya yaitu Kalau Tak Untung di tahun 1933 dan Pengaruh Keadaan di tahun 1937. Yang kedua, Hamidah. Hamidah lahir di Muntok, Pulau Bangka, Sumatera Selatan pada tanggal 13 Juni 1915 dan meninggal di Rumah Sakit Caritas, Palembang pada tanggal 8 Mei 1953. Ia adalah seorang pengarang perempuan Indonesia angkatan Pujangga Baru yang namanya sebenarnya yakni Fatimah. Karyanya antara lain Pujangga Baru, Prosa dan Puisi, dan Seserpih Pinang Sepucuk Sirih. Dan yang ketiga ada Saadah Alim. Dia adalah pengarang dari kelompok Balai Pustaka yang karyanya berupa cerpen dan terjemahan karya asing. Karyanya yaitu Drama Pembalasannya di tahun 1940. Selanjutnya yaitu cerita pendek. Dalam majalah Panji Pustaka dan lain-lain, tahun ke-20-an sudah mulai dimuat kisah-kisah yang sifatnya lelucon, hiburan, seperti Si Kabayan, Si Lebay Malang, Jaka Dolok, dan lain-lain. Pada tahun 1936, atas usaha Balai Pustaka, cerita-cerita lucu yang ditulis oleh M. Kasim yang sebelumnya bertebaran dalam Panji Pustaka dibukukan dengan judul Teman Duduk.
M. Qasim ialah seorang guru yang telah menulis sejak tahun 1922, yaitu dengan romannya yang pertama berjudul Muda Taruna. Beberapa contoh cerpen dan pengarangnya yaitu Sa'adah Alim, Taman Penghibur Hati di tahun 1941, ada Armijn Pain, Barang Tiada Harga, M. Qasim, Teman Duduk, Suman HS, Pandai Jatuh. Pembahasan kita yang selanjutnya yaitu drama. Rustam Effendi menulis drama dalam bahasa Indonesia yang merupakan sebuah drama sajak bebas sari di tahun 1924. Umumnya, drama-drama itu berbentuk kloset drama, yaitu drama untuk dibaca, bukan untuk dipentaskan. Armijn Pain banyak menulis drama pada masa sebelum perang. Drama-dramanya banyak mengambil latar belakang kenyataan hidup zamannya. Setelah perang, drama-drama Armijn Pain itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan dengan judul Jinak-Jinak Merpati di tahun 1953. Kemudian, roman-roman dari Medan dan Surabaya. Hamkah ialah putra Haji Abdul Karim Amrullah, seorang ulama pembaru Islam yang terkemuka di Sumatera Barat yang pernah mendapat gelar kehormatan dari Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Roman Hamka yang pertama berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah di tahun 1938. Juga romannya yang kedua, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk di tahun 1939. Pengarang lain dari Medan antara lain Matu Monma, nama samaran Hasbullah Parinduri, dengan roman yang berjudul Zaman Gemilang di tahun 1939. Roman dari Surabaya yaitu karangan Imam Supardi berjudul Kintamani di tahun 1932. Beliau seorang wartawan yang aktif di Surabaya. Pembahasan yang terakhir yaitu para penyair dari Sumatera. Yang pertama Hasyim atau M. Ali Hasyim lahir di Seulimeum, Aceh pada tahun 1914. Sebagai anggota Pujangga Baru, tahun 1936, ia menerbitkan kumpulan sajaknya yang pertama berjudul Kisah Serang Penggembara, disusul Dewan Sajak di tahun 1940. Sajak-sajak yang berserakan pada masa sesudah perang dibukukan bersama beberapa buah cerpen dengan judul Asmara dalam Pelukan Pelangi di tahun 1963. Yang kedua ada Surapati, nama samaran M. Saleh Umar. Dan sajak yang terbit yaitu Diriku Tak Ada di tahun 1949. Yang ketiga ada H.R. Badaharo, nama samaran Banda Harahap, lahir di Medan di tahun 1971. Bukunya Sarinah dan Aku di tahun 1940, ia membuat perlambang pertemuannya dengan tanah air terjajah yang diperumpamakannya dengan seorang wanita yang berada di bawah cengkraman orang. Sedangkan dirinya hina tak dapat berbuat apa-apa. Bagian lain dari kumpulan sajak ini merupakan ratapan penyair terhadap kekasih yang pergi meninggalkannya. Bandaharo aktif dalam lembaga kebudayaan rakyat atau Lekra dan berhasil menerbitkan beberapa kumpulan sajak diantaranya dari daerah kehadiran lapar dan kasih di tahun 1957 dan dari Bumi Merah di tahun 1963. Kesimpulannya adalah kesusastraan Indonesia artinya semua hal yang meliputi sastra Indonesia. Sastra merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta sastra yang berarti teks yang mengandung instruksi atau pedoman. Dari kata dasar sas yang berarti instruksi atau ajaran. Tetapi kata sastra bisa pula merujuk kepada semua jenis tulisan, apakah ini indah atau tidak. Sejak lahirnya pada tahun 1920 sampai sekarang, kesusastraan Indonesia modern selalu berkembang. Dengan demikian, hal ini membuat adanya persambungan sejarah sastra Indonesia, baik dalam rangka prosa maupun puisi. Asal mula Pujangga Baru sebagai satu fenomena kebudayaan dapat ditelusuri ke belakang pada organisasi-organisasi kebudayaan kaum muda nasionalis daerah-daerah pada awal abad ke-20 di Indonesia. Berikut tokoh-tokoh yang ada di Pujangga Baru, yakni Sultan Takdir Alis Jahbana, Armijn Pain, Amir Hamzah, J.E. Tatengkeng, Asmara Hadi, dan penyair baru yang lain. Beberapa pengarang yang ada di Balai Pustaka yakni Nur Sultan Iskandar, I Gusti Nyiman Panjitisna, Abdul Muis, Marah Rusli.
Tidak hanya laki-laki saja yang turut serta menjadi pengarang dalam Pujangga Baru. Ada juga pengarang perempuan, diantaranya adalah Sarimin Ismail yang tercatat sebagai novelis perempuan pertama di Indonesia, Hamidah yang memiliki nama asli Fatimah, dan Saadah Alim. Dalam majalah Panji Pustaka dan lain-lain, tahun ke-20-an sudah mulai dimuat kisah-kisah yang sifatnya lelucon hiburan, seperti Si Kabayan, Si Lebay Malang, Jaka Dolok, dan lain-lain. Tak hanya cerita pendek, tetapi ada drama dan roman-roman dari Medan dan Surabaya yang ditulis oleh Hamka dan Matumona. Selain penulis roman dari Medan dan Surabaya, ada penyair yang berasal dari Sumatera, yakni Hasjimi atau M. Ali Hasjim Surapati yang memiliki nama samaran M. Saleh Umar, dan H.R. Badaharo yang memiliki nama samaran Banda Harahap. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu suka, tekan tombol like dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di next video. Dadah!